Nah, untuk tema kali ini kita ingin membahas mengenai sebagus apapun murai kamu pasti rusak. Nah, kalau teman-teman mengindahkan hal-hal demikian, karena untuk merawat burung murai batu itu sebenarnya kita memerlukan chemistry atau pengenalan kepada burung murai batu itu sendiri. Kalau kita sudah ada ikatan chemistry, nanti kita bisa memahami burung murai batu kita apakah dia siap ke lapangan atau dia butuh istirahat. Itu bisa dibilang karakter. Kalau kita sudah megang karakter dari burung murai batunya, kita akan tahu. Kalau kita sudah memegang karakter dari burung murai batu, maka dia akan memberikan impact positif yang akan kembali ke diri kita. Tapi kalau kita melombakan burung murai batunya asal-asalan, asal berangkat, nunggu hoki, wah ya ini ya 99,9% ya pasti gagal. Karena untuk melombakan burung murai batu apalagi hari gini ya, murai batu itu musuhnya bagus-bagus. Jadi selain dari bibit yang bagus, perawatan yang oke, kita juga memerlukan yang namanya chemistry, mindset, ya, ikatan batin, mengenal karakter. Nah itu penting sekali, itu pokok. Kalau kita mau memenangkan di setiap sesinya. Nanti di sini kita ingin membahas 6 hal apa saja tentang yang harus kita hindari ketika kita ingin melombakan burung murai batu. Yang pertama burung dokor. Wah ini burung murai batu kalau dokor dan kita paksakan untuk lomba, udah ya dia akan menuju jalan kehancuran. Murai batu kita pasti cepat rusak, itu bisa dipastikan, pasti bisa rusak. Dan ini untuk kembali lagi membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain konsisten dari pemberian perawatan harian, kita juga memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan itu tidak akan kembali ke 100%. Jadi dipahami kalau burung murai batu yang kiranya masih dokor ya jangan dilombakan meskipun suaranya itu udah enak banget. Tapi kalau teman-teman memaksakan melombakan, bahkan untuk burung murai batu yang belum benar-benar pok sampai mentok dilombakan, itu malah masih enak-enaknya. Biasanya gacor-gacornya itu masih bagus-bagusnya kalau masih di ujung tapi belum mentok, dalam artian masih dokor, itu memang kalau di ujung itu biasanya cenderung lama. Jadi kok kayak udah mentok padahal itu belum. Nah ini perlu hati-hati ya, perlu hati-hati. Terus yang kedua bulu basah. Murai batu juga yang bulunya masih basah setelah dia mengalami yang namanya mabung atau ganti bulu, ya itu butuh waktu. Udah gitu nggak mentok-mentok sampai mentok di Desember atau di Desember, baru teman-teman bisa melombakan di bulan Februari atau Maret. Nah itu waktu jeda untuk perawatannya paling minim sebulan setelah mabung mentok loh ya. Ada umbaran, ada penjemuran, dan dikenalkan sauna juga. Nanti agar tenaganya cepat pulih, terus lendir-lendir yang di dalamnya karena selama ini tidak pernah dilombakan dalam artian dijemur, makanya butuh mengeluarkan lendir-lendir tadi. Terus yang ketiga, belum kondisi, apalagi burung murai batu yang butuh pengondisian ya jangan dilombakan. Ciri-cirinya biasanya bulu masih ngembang, terus kotorannya encer, berak kapur, terus kotorannya bau menyengat. Nah kalau burung demikian ya jangan dilombakan terlebih dahulu. Teman-teman cukup istirahatkan lagi selama 1 bulan. Di 2 minggu pertama pemasteran A, 2 minggu kedua pemasteran B. Untuk perawatan relatif tergantung kembali dari burung murai batu teman-teman. Jadi yang perlu dipahami yang tadi, bulu basah, dokor itu jangan dulu. Yang ketiga, yang ketiga barusan yang udah belum kondisi ya. Yang keempat biasanya burung terlalu factor. Kalau murai batu yang terlalu factor itu biasanya malah cepat rusak juga. Karena biasanya kita tidak bisa mengontrol diri kita. Wah burungnya masih enak nih, kapan lagi kita lombakan ya kan? Langsung berangkat. Kapan lagi ini kita lombakan, berangkat. Nah burung-burung yang seperti ini sangat riskan sekali untuk cepat rusak. Jadi teman-teman juga harus paham, harus hati-hati betul-betul ya, tidak boleh sembarangan dalam melombakan burung murai batu. Jadi burung yang fighter seharusnya malah dijaga biar awet, biar kedepannya bisa manjang juga ya. Jangan sampai burung bagus-bagus rusak. Waduh nanti yang ada saya pastikan teman-teman pasti menyesal ya.
Nah, biasanya penyesalan juga tidak akan datang di depan, melainkan datangnya terlambat. Yang kelima, ego dan ambisi. Kita kalau nggak bisa ngontrol ego kita, ya udah burung murai batu sebagus apapun itu bisa dipastikan akan rusak. Tinggal menunggu waktu saja ya. Tinggal menunggu waktu saja. Karena burung murai batu yang sebagus apapun itu sama ego yang kuat itu malah cenderung mempercepat untuk kerusakan dari burung murai batu. Sedangkan burung murai batu itu sebenarnya tipikal burung yang tidak bisa digeber dalam artian melombakan terus-menerus. Ya, kalau untuk pengen aman, pengen awet ya sebulan sekali saja ya, jangan setiap minggu. Apalagi seminggu 2 kali. Wah, ini mempercepat kerusakan dari burung murai batu itu sendiri, termasuk burung murai batu sebagus apapun itu. Saya sharing di sini karena saya juga pernah mengalami cerita pahit yang burung itu tidak pernah kalah. Karena saya tadi tidak mengontrol ego dan ambisi karena burungnya masih bagus, akhirnya burungnya menjadi rusak. Nah, saya tidak mau yang saya alami kepahitan ini teman-teman juga mengalami, terutama yang baru memulai bermain burung murai batu. Saya pengennya burung murai batu ini teman-teman yang punya saat ini kan bagus, teman-teman rawat baik-baik, teman-teman jaga sampai panjang nanti ya. Jangan sampai rusak karena untuk beli juga tidak murah ya murai batu yang siap lapang. Terus over lomba. Nah, yang terakhir ada over lomba. Nah, over lomba ini juga sangat beresiko sekali ya. Sangat-sangat beresiko sekali. Jadi jangan melombakan terlalu sering lah teman-teman untuk murai batunya ya. Kasih jeda, puasakan ya, tidak melihat, tidak mendengar burung murai batu lain. Itu perlu dipahami, dicatat 6 hal ini dari burung dokor, bulu basah, belum kondisi ya, burung terlalu faktor ini juga bisa menjadi pemicu burung murai batu cepat rusak ya, atau apalagi dikombinasikan dengan ego dan ambisi pemiliknya yang tidak bisa terkontrol tadi. Wah, ini akan mempercepat keadaan burung murai batu kita untuk tidak dalam keadaan baik-baik saja. Terus yang terakhir tentu over lomba. Jangan melombakan burung murai batu terus-menerus meskipun di beberapa minggu ini dia tidak pernah terkalahkan. Jadi ketika berangkat lomba selalu prestasi dan juara. Tapi itu bukan kabar baik kalau menurut saya, karena teman-teman juga perlu waspada dan harus hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, maka burung kita lah yang akan menerima dampak impact yang sangat besar. Nanti akan ada penyesalan kalau teman-teman tidak mendengarkan konten yang sudah saya bagikan tentang perawatan murai batu, agar murai batunya tidak cepat rusak. Karena untuk kehilangan burung murai batu kesayangan karena rusak atau salah perawatan kita dalam melombakan, maka akan menjadi penyesalan yang tak ada obatnya. Itu akan terus mengenang dalam hati kita. Jadi saya nitip, jaga baik-baik burung murai batu teman-teman. Kita masuk ke penutup